Setelah sempat frustasi di GP Spanyol karena harus bertukar posisi dengan Max Verstappen, Sergio Perez berhasil menyegel kemenangan dramatis di GP Monaco. Di bawah guyuran hujan dan start balapan yang tertunda, Checo Perez berhasil finish di posisi pertama, di atas Carlos Sainz dan Max Verstappen di posisi ketiga. Kemenangan tersebut meletakkan sang Menteri Pertahanan di posisi ketiga dan hanya berselisih 15 poin dengan rekan setimnya Max Verstappen sang pemuncak klasemen. Tak berselang lama setelah pesta kemenangan keduanya bersama Red Bull, tim asal Australia ini mengumumkan perpanjangan kontrak untuk Checo. Durasi kontrak pembalap Meksiko ini adalah 2 tahun, dari 2023 hingga 2024. Hal ini membuat Sergio Perez dan Max Verstappen sejajar dengan dua legenda Red Bull, Sebastian Vettel dan Mark Webber. Mereka berdua dikontrak dalam jangka waktu 5 tahun, yakni 2009 hingga 2013. Pemandangan yang tak biasa melihat Red Bull memberikan kontrak jangka panjang untuk pembalap nomor 2-nya. Setelah era Ricciardo, Red Bull cenderung memberikan kontrak perpanjangan 1 tahun untuk tiap tandem Max Verstappen. Seperti pada kasus Daniel Kvyat, Pierre Gasly, dan Alexander Albon. Red Bull juga tidak segan-segan memberikan degradasi pada pembalap yang tampil pas-pasan, dan gilanya itu bisa dilakukan di tengah musim berjalan. Masalah muncul ketika Red Bull tak bisa mencari pembalap yang klop dengan kebutuhan tim. Perez yang berpengalaman membalap dari tahun 2011 sudah kenyang asam garam berada di tim papan tengah dan papan bawah. Konsisten, berkepala dingin, dan mendahulukan kepentingan tim. Terlebih lagi, ia tak ragu membantu Max Verstappen dalam balapan adalah semua jawaban permasalahan Red Bull. Setelah apa yang Perez lalui tahun lalu, menurut kami memperpanjang kontrak pembalap ini adalah hal yang bagus dan harus. Selagi tidak ada masalah dengan attitude serta performa balapan, rasa-rasanya siapa lagi yang bisa menggantikan sang Menteri Pertahanan? Jika berandai-andai tahun ini, harusnya Perez sudah mampu juara di GP Jeddah dan GP Spanyol. Kapabilitas yang dimiliki Perez sejauh ini belum ada yang mampu menandingi sebagai pembalap kedua di sebuah tim. Melihat hasil GP Monaco, George Verstappen ayahanda Max berargumen bahwa tim memprioritaskan Perez daripada anaknya. Apakah ini tanda atau sinyal bibit perpecahan di Red Bull ke depan? Yang pasti, Perez bisa menjadi ancaman yang serius bagi Verstappen. Karena jika Leclerc atau Sainz tidak bisa tampil konsisten dalam persaingan gelaran dunia, maka sang penantang utama Max adalah rekannya sendiri, yaitu sang Menteri Pertahanan. Menanggapi hal tersebut, Christian Horner berseloroh. Berkali-kali dia telah membuktikan dirinya tidak hanya sebagai pemain tim yang luar biasa, tetapi karena tingkat kenyamanannya yang telah berkembang, dia telah menjadi kekuatan yang nyata yang harus diperhitungkan. Duo Max Verstappen dan Sergio Perez akan mengarungi balapan setidaknya hingga musim 2024. Hal tersebut menutup kemungkinan bagi pembalap dari Red Bull Academy. Di kelas Formula 2 ada Liam Lawson, Gianni Rovala, Yuri Vips, dan Dennis Hauger. Di dalam susunan grid pembalap Formula 1, ada 3 nama yang masih memiliki kerjasama dengan Red Bull, yaitu Pierre Gasly, Yuki Tsunoda, dan Alexander Albon. Dari 3 nama yang telah disebutkan, mungkin hanya Pierre Gasly yang sedang dalam persimpangan untuk menentukan masa depannya bersama tim Red Bull. Beredar rumor bahwa pembalap asal Prancis ini akan mengikuti jejak Carlos Sainz untuk keluar dan membalap bagi tim pabrikan lain. Dalam perkembangannya, Sainz menjadi pembalap dengan performa yang bagus dan konsisten. Gasly berharap dengan meninggalkan Red Bull, maka dapat mewujudkan mimpinya menjadi juara dunia. Apakah kemungkinan dua Red Bull ini berakhir seperti Hamilton dan Rosberg? Atau kembali ke pendahulunya seperti Vettel dan Webber? Silakan beri tanggapan kalian.